Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia yang insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini, sahabat Dr. Tifa, saya akan mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang analisis yang sangat mendalam ya tentang apa yang akan terjadi di masa depan dunia ini. Bagaimana AI akan menggantikan manusia bukan 100 tahun lagi, bukan 50 tahun lagi, tetapi di tahun 2025 sampai 2030 sudah terjadi. Jadi saat ini kita sedang memasuki era yang tak terhindarkan. Era di mana manusia bukan lagi pusat peradaban. Di antara tahun 2025 sekarang hingga 2030, 5 tahun lagi, AI tidak hanya akan menjadi alat bantu, tetapi juga akan mulai menggantikan manusia dalam banyak sekali aspek kehidupan. Ini bukan sekedar prediksi. Ini adalah kenyataan yang sudah mulai terjadi. Periode 2025 sampai 2030 ini periode yang sangat krusial yang akan menjadi titik kritis dalam transisi peradaban manusia menuju era post-human atau dalam istilah saya era peradaban Adam 5.0. AI berkembang bukan hanya sebagai alat bantu tetapi juga sebagai entitas yang mampu mengambil alih banyak sekali fungsi manusia. Transformasi ini akan terjadi dalam beberapa tahap berdasarkan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Tahap pertama ya, tahap paling awal sekali. Bagaimana AI ini akan mengganti manusia. Di tahap awal, AI akan menguasai pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kognitif. Chatbot generatif, menulis artikel, membuat kode, bahkan menggantikan peran analis data dan customer service. Dalam dunia bisnis, AI mulai mengambil alih keputusan manajerial, menggantikan middle management dengan kecepatan dan efisiensi yang jauh melampaui manusia. Di tahun 2025 sampai 2027, 2 tahun ya, terjadi dominasi AI di sektor digital dan otomatisasi pekerjaan kognitif. Terjadi percepatan AI generatif dan otonom. AI seperti ChatGPT, ChatGPT-5, dan generasi berikutnya mampu membuat konten, menulis kode, dan bahkan menggantikan banyak fungsi pekerja kreatif dan profesional. Sistem AI dalam bisnis menggantikan customer service, analis data, dan bahkan pekerjaan hukum tingkat dasar. AI dalam manajemen dan keputusan bisnis. AI mulai menggantikan middle management dengan sistem berbasis algoritma yang lebih cepat dalam analisis dan eksekusi keputusan. Perusahaan berbasis AI first semakin mengurangi ketergantungan pada manusia. Selanjutnya, di tahun 2027 sampai tahun 2029, terjadi disrupsi besar di dunia kerja dan penggantian profesi manusia. AI bukan hanya merambah sektor digital, tetapi juga industri-industri kritis seperti kesehatan, keuangan, pendidikan. AI dokter mampu mendiagnosis penyakit dengan akurasi lebih tinggi dari manusia. Trader manusia semakin tersisih oleh AI trading bots yang lebih cerdas dan cepat. Bahkan, dunia pendidikan mengalami revolusi. Dosen dan guru mulai digantikan oleh AI berbasis personalized learning. AI di sektor kesehatan. AI dokter dengan kemampuan diagnosis yang lebih akurat dibanding manusia, memberikan terapi dan kurasi yang jauh lebih precise daripada manusia. Robot bedah otomatis mulai menggantikan ahli bedah dalam banyak prosedur. Sementara
AI dalam industri keuangan. AI trading bots menggantikan analis keuangan dan trader manusia. Bank berbasis AI menghilangkan kebutuhan pekerja manusia di banyak lini. AI dalam dunia pendidikan, guru virtual dengan kemampuan adaptasi berbasis personalized learning. Ini sudah terjadi juga kan mulai sekarang ya. Kampus berbasis AI menggantikan banyak sekali dosen manusia. Lalu AI di sektor kreatif, film, musik, seni buatan AI mulai mendominasi pasar. Profesi-profesi seperti desainer, editor, dan penulis mulai tergeser. 2029 sampai 2030, AI sebagai pusat kendali sosial dan awal era post-human. Awal era Adam 5.0. AI bukan lagi sekedar alat, tetapi menjadi pusat kendali sosial. Pemerintahan berbasis algoritma mulai mengeliminasi birokrasi manusia. Sistem hukum dan kebijakan ditentukan oleh AI. Dalam dunia sosial, AI mulai menentukan kelayakan individu dalam ekonomi berbasis social credit system. Inilah awal dari transisi menuju Adam 5.0. Manusia hibrida AI yang menjadi bagian dari sistem digital. Pemerintahan bisa terjadi perubahan menjadi sebuah pemerintahan berbasis AI. Karena banyak keputusan-keputusan administratif bisa diambil alih oleh AI. Dan itu mengurangi peran birokrat manusia yang luar biasa besar. Algoritma AI mulai digunakan dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Dan algoritma AI hukum ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang jauh lebih presisi dibandingkan dengan keputusan hukum manusia. AI sebagai otoritas teknologi dan sosial. Sistem sosial berbasis AI menentukan kelayakan individu dalam ekonomi. Nah, ini poin-poin sangat penting ya. AI digunakan untuk mengontrol populasi, kebijakan kerja, dan bahkan sistem sosial berbasis social credit system. Nah, mulailah awal munculnya hybrid human AI dan Adam 5.0. Hybrid human AI dan Adam 5.0. Hybrid human AI itu artinya human yang masih ada biologinya, ya, biologi, fisik, dan kimianya, dan Adam 5.0 yang sudah menjadi transhuman. Jadi AI mulai berintegrasi dengan manusia dengan Brain Computer Interface BCI seperti Neuralink. Generasi awal manusia hibrida AI, hybrid human AI mulai muncul sebagai transisi menuju post-human, menuju Adam 5.0. Lalu ini benar-benar terjadi loh di 2025-2030 loh, nggak jauh-jauh ya, 5 tahun dari sekarang. Lalu dampak sosial dan ekonomi dari pergeseran ini bagaimana? Ketimbangan ekonomi semakin melebar, mereka yang menguasai AI akan menjadi elit baru, sementara mereka yang digantikan AI menjadi kelas unemployable. Universal Basic Income, UBI, mungkin menjadi solusi sementara, tapi akankah itu cukup? Dan ini yang membuat akhirnya terjadi peningkatan pengangguran struktural yang sangat besar. Banyak pekerja manusia menjadi usang dan tidak lagi diperlukan. Ketimbangan ekonomi makin lebar antara mereka yang memiliki akses ke AI dan yang tidak. Jadi akhirnya muncul kelas baru, ya, muncul kelas baru yang namanya kelas unemployable, kelas yang nggak ada pekerjaan. Sehingga dengan demikian maka terjadi dua kelas, kelas relevan dan kelas unrelevan, ya, tidak relevan. Masyarakat dibagi jadi dua kelas, relevan dengan unrelevan. Yang relevan itu adalah mereka yang memiliki akses dan kontrol terhadap AI. Dan mereka yang sepenuhnya digantikan oleh AI akan menjadi kelas kedua, dan ini akan bergantung pada sistem sosial. Lalu ada sebuah pembaruannya dari sisi Universal Basic Income atau UBI. Pemerintah akan mulai mengadopsi skema Universal Basic Income untuk menghindari kerusuhan sosial. Karena pasti jelas akan sangat rusuh ketika keadaan ini terjadi. Kemudian dampak pada identitas manusia dan transisi menuju Adam 5.0. Dengan AI ini mengambil alih pekerjaan, manusia mulai kehilangan identitasnya. Pertanyaan eksistensial muncul. Jika AI bisa melakukan semuanya lebih baik, lalu apa peran manusia dalam peradaban baru ini? Maka disinilah manusia mulai kehilangan identitas
dalam dunia kerja. Karena AI menggantikan banyak fungsi manusia, individu manusia mulai kehilangan makna eksistensialnya. Nah, pada masa inilah transisi menuju posthumanisme mulai terjadi. Dan ini aktornya AI, ya. Aktornya AI. AI bukan hanya menggantikan manusia dalam pekerjaan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, kreativitas, dan bahkan hubungan sosial. Sementara manusia Adam 4.0, mulai melihat dirinya sebagai bagian dari sistem digital, bukan lagi sebagai entitas yang berdiri sendiri. Artinya manusia mulai beradaptasi supaya tidak menjadi kelas yang unrelevan dengan peradaban baru ini, maka dia akan berusaha untuk menjadi bagian dari sistem digital ini. Jadi era 2025 sampai 2030, 5 tahun, bukan sekedar revolusi industri keempat, bukan, tetapi awal dari peradaban post-human yang dipercepat karena percepatan teknologi. Mestinya ini tidak terjadi di masa sekarang. Mestinya itu terjadi baru 50 sampai 100 tahun ke depan. Tetapi perkembangan teknologi dengan AI ini lahir, ini membuat percepatan peradaban baru menjadi amat sangat cepat, jauh melebihi dari prediksi siapapun. AI akan menggantikan manusia dalam banyak aspek, dan mereka yang tidak beradaptasi, AI akan menjadi alat dominasi mereka. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami perubahan ini, AI bisa menjadi sarana untuk membangun peradaban baru, ya. Dan dunia 2025-2030 akan menjadi sebuah titik yang sangat kritis, ya, di mana bisa jadi kita ada persimpangan. Karena tantangan terbesar kita bukan lagi bersaing dengan AI, tetapi menentukan bagaimana manusia tetap memiliki makna dan eksistensinya dalam dunia yang mulai dikuasai oleh kecerdasan buatan. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang yang tambah cerdas, dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.